Semuanya, waspadalah. Petunjuk berikutnya pasti di sekitar sini. Ketemu semua. Yang harus memanjat ke atas, kasihan sekali. Terima kasih sudah jadi sukarelawan. Dapat. Kau makin dekat. Apa maksudnya itu? Makin dekat, taruh tanganmu di atasnya. Pasti diaktifkan dengan panas. Wah, hiu, sudah kuduga. Itu bukan hiu, itu Hank si piranha. Jadi, siapa yang mau ambil suratnya? Terima kasih sudah mengajukan diri. Baik, aku saja. Dapat. Satukan huruf-hurufnya dan cari aku. Teka-teki lagi. Aku muak dengan ini. Kita tidak akan pecahkan ini. Tunggu, satukan hurufnya. Lihat, kapitalisasi huruf-huruf tertentu tidak acak. Itu petunjuk. Waktu menyatukan huruf-huruf itu, mereka mengeja. Adegan S. Jelas bukan tebakanku. Sains! Yang besar itu ada di ruang sains. Ayo, semoga belum terlambat. Kena kau sekarang, penipu. Penipu itu tengkorak. Tunggu, itu kan selalu di sana. Ups, aku bohong. Yang besar tidak di sini. Itu ada di auditorium. Tapi kalian tidak akan pernah ke sana kecuali kalian pecahkan teka-tekiku dan keluar dari ruangan ini. Waktu kalian 10 menit. TikTok. Baiklah, kita pasti bisa. Mulai cari petunjuk. Keluar dari ruangan atau lampu mati untukmu. Oh, lampu mati. Teman-teman, lihat. Laci meja. Cuma hidrogen, berilium, dan nitrogen yang menyala. Apa itu artinya? Entahlah, tapi mungkin kita bisa temukan jawabannya di meja guru. Kunyalakan lampu. Tidak ada. Tunggu, angka apa ini? Aku pernah melihat ini sebelumnya. Ini kombinasi yang membuka kompartemen rahasia. Keren. Bagaimana kita tahu kombinasinya? Ya, ada 3 laci. Jadi pasti ada 3 angka. Ada yang melihat sesuatu yang bisa kita gunakan? Bagaimana dengan unsur-unsur bersinar itu? Bukankah ada angka yang terkait dengan masing-masingnya? Ya, nomor atom hidrogen 1. Berilium 4 dan nitrogen 7. Berhasil! Kalau diberi kekuatan bicara, kau mungkin bisa saja menang. Jabat tangan yang kulitnya lebih sedikit. Baik, siapa yang kulitnya paling sedikit? Aku rasa dia. Jabat tangannya. Mungkinkah semudah ini? Tidak, kenapa semudah itu? Oh, hei, lihat ini. Ada pengeras suara kecil terhubung ke tulang rahang kerangka ini. Kita harus segera memecahkan ini. 5 menit lagi sampai yang besar. Tidak lama lagi lorong akan dibanjiri hiu dan lebah dan bom bau. Tenang kawan, kau berputar-putar. Tunggu, Rusty, sentuh kerangkanya. Selamat. Wow. Kekuatan bicara. Listrik statis Rusty cukup untuk bisa menyalakan kerangkanya. Kalau kita mau dia bicara, kita butuh lebih banyak tenaga. Dan aku tahu cara mendapatkannya. Rantai manusia? Ya, rantai manusia. Baiklah, Rusty, silakan.
Selamat tim berita aksi, kalian lolos. Sekarang cari aku. Kita berhasil! Baiklah. Aku butuh ini untuk ritual bulan purnama besok. Ini darah palsu, iya kan? Tentu. Ada pertandingan besok. Aku butuh seragam keberuntunganku. Oh, ya itu cuma bau keringat. Siklus halus sabun dingin, penghilang kerut, dan selagi kau melakukannya, es latte tanpa kafein dengan sedikit madu. Sekarang akan bagus. Tidak ada salahnya mencoba. Oh, untuk mengeluarkan uranium, gunakan sodium hidrogen karbonat. Nama lainnya adalah soda kue. Haruskah aku pakai baju hazmat juga? Jangan lupa celana pendek Jinko. Hari penting di pantai akan tiba. 12 siklus cuci dan kering terpisah. Aku punya ide lebih baik. 12 siklus cuci sekaligus. Maaf nona-nona, aku harus menangkan topi. Setelan dingin harusnya cukup. Oh. Itu rusak. Waktunya rencana C. McB. Clyde, aku punya kode aquamarine di tanganku. Kau mencoba mengisi mesin cucimu dengan 12 muatan sekaligus supaya sampai Dairyland tepat waktu untuk Other Madness dan mesin cucimu rusak? Benar sekali. Menurutmu aku bisa pakai mesinmu? Aku mau bilang iya, tapi ada kode Chatrus di sini. Ayahmu mencuci karpet kuno mereka dan tidak boleh ada yang mengganggu siklus cuci 12 jam mereka? Ya? Andai kami punya lebih banyak mesin untukmu, tapi mesin cuci era Victoria sangat sulit ditemukan. Lebih banyak mesin? Clyde, itu dia. Temui aku di Penatu 5 menit lagi. Dengan semua mesin di sini, kita akan tiba di Dairyland dengan cepat. Apa yang terjadi? Ini hari senior di Penatu, anak-anak. Aku di sini main musik sementara orang-orang keriput mencuci spray. Dor, 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 dor. Jangan bunyikan klakson di aku. Pasti ada mesin terbuka. Kau ke arah sana dan aku ke sini. Ada 1 jam, ada 2 jam. Dapat 1. Helen! Hei, kau tahan mesin itu ya? Kau tidak boleh tahan mesin. Itu aturannya. Oh, temanku sebenarnya sedang... Hei, semuanya. Anak ini mencoba tahan mesin. Lincoln! Ada yang sudah selesai. Scoots? Wow! Keriput ini masih hebat. Ini akan butuh waktu lama. Tidak mungkin aku tepat waktu sampai Other Madness. Datanglah ke Dairyland untuk Other Madness. Dairyland, tempat kerimpian terwujud. Berhenti pamer, TV. Clyde, tunggu. Aku punya ide bagus. Kita masih bisa ke Other Madness. Dairyland, mesin cuci terbesar di dunia. Tolong 3 tiket. Oh, yang ini teman baikku Keki. Ya, dia sangat suka mode. Selamat datang di Lactose Intolerant, wahana air untuk yang tidak tahan susu. Tolong jaga semua kuku, lonceng, dan ambing di dalam kayu sepanjang waktu. Move. Kami mau 3. Clyde, kita cuma
cuma butuh 2. Oh, kau benar. Kalian bisa berbagi. 1 wahana selesai, 9 lagi. Sekarang keringkan ini dan kita tambah minuman lagi. Selamat malam, detektif. Aku di sini mewakili Ratu. Corgi kesayangannya telah hilang. Kedengarannya seperti teka-teki. Astaga, Tuan. Apa kau sudah periksa taman anjing kerajaan? Jangan konyol, Gertrude. Tidak ada pencuri anjing andal yang sembunyikan anjing di taman anjing. Ya, nonaku. Itu sebabnya mereka membayarmu dengan mahal. Cut! Amy sayang, kau tidak apa-apa? Kurasa begitu. Oh, hanya jari kakiku. Kantong pasir itu tiba-tiba muncul. Ini aneh, talinya dipotong. Dan coba lihat di atas. Ada yang meninggalkan gunting. Aku mulai curiga kalau ini bukan kecelakaan. Aku memang ada beberapa musuh. Ya, kalau begitu sepertinya kita punya misteri sungguhan di tangan kita. Dan Luen, dengan kemampuan detektif alamimu, kau orang yang sempurna untuk memecahkannya. Jangan khawatir, aku menanganinya. Aku akan bantu. Benny? Hanya mendalami karakter. Kita selidiki musuh pertamamu. Ed, si petugas kebersihan, mengincarku sejak aku menumpahkan cat ke baju suetnya. Hah, sepertinya dia tidak ada di sini. Mencurigakan. Mungkin dia kabur. Tidak mungkin. Kunci mobilnya masih ada. Tapi sepatu karet dan pembersihnya tidak. Aku curiga dia punya masalah kebersihan darurat. Wow, tidak bermaksud menakuti kalian. Kuhabiskan 3 jam membersihkan kantin. Perang makanan kategori 5. Dan tentu saja hari ini aku harus pakai baju beledu remuku. Baik, ayo tim. Ed sudah cukup menderita hari ini. Ke tersangka berikutnya. Ayo, mengakulah. Aku tidak potong talinya. Ya, aku di belakang panggung. Tapi aku memakai kostum untuk adegan taman. Kostum yang kau benci karena kau sangat ingin jadi Gertrude. Itu sebabnya kau menyabotaseku. Ya, itu masuk akal, Amy. Tapi salah. Begini, dia tidak bisa memakai gunting karena kostumnya tidak ada lubang lengan. Matamu jeli, Luen. Maksudku... Ya, kurasa sisa 1 tersangka terakhir. Liberty mantan Rex. Dan dia sangat iri waktu Rex dan aku jadian. Itu mungkin benar, tapi dilihat lebih dekat, kau akan lihat Liberty pakai jaket gulat kebesaran. Kemungkinan besar itu diberikan kekasih barunya. Jelas dia tidak punya alasan untuk cemburu atau menyabotasemu. Liberty bukan pelakunya. Jadi Luen, detektif brilian kita, kau sudah pecahkan kasusnya? Jejaknya agak dingin, tapi tenang saja, aku akan cari tahu. Hei Amy, siap pergi? Biar kubawakan tasmu. Rex, tanganmu kenapa? Seperti luka tali. Apa? Tidak. Tanganku tergores di kelas tembikar. Sekolah kita tidak menawarkan tembikar. Tunggu sebentar. Kau memotong talinya. Tidak terduga. Maaf, Amy. Tapi sejak kau terpilih sebagai Gertrude, kau jadi jarang bersamaku. Aku hanya berpikir kalau aku menakutimu, kau akan berhenti dari drama. Sangat egois, Rex. Kau dan aku putus. Oh, tidak. Bagus, Amy. Ibu tidak tahu kau punya kemampuan investigasi yang hebat. Bahkan perubahan rencana. Ibu mau kau jadi Agatha yang baru. Kau akan bawa keaslian pada peran itu. Luen, kau Gertrude. Aku tidak bisa ambil peran Luen. Iya bisa. Kau pantas. Jelas kau detektif yang lebih baik. Baik semuanya, cari posisi. Babak 1, adegan 1, dan mulai. Selamat malam, detektif. Aku di sini mewakili Ratu. Corgi, kesayangannya telah hilang. Kedengarannya seperti teka-teki. Itu aneh. Luen! Cut! Luen, kau melewatkan aba-abamu. Istirahat 5 menit semuanya. Kau baik-baik saja, Luen? Oh, ya. Aku hanya lupa dialogku. Sebaiknya aku lihat naskahku. Ayah tidak apa-apa. Ayah meneriaki kaus. Apa? Semua baik-baik saja. Kau tahu, selain Brad mencoba mencuri ibumu. Apa? Ayah mulai gila.
Brad tidak mencoba. Oh, Ray, aku punya kejutan untuk Rita. Kau akan suka ini, Chuck. Ada kursi untuknya di jet pribadiku. Setelah konser malam ini, aku mau dia terbang bersamaku. Aku di sini, Tuan. Aku tahu itu. Wow, ayah benar. Brad berusaha merebut ibu. Lincoln, ayah harus bagaimana? Serahkan padaku. Bukan cuma Brad saja yang punya rencana di sini. Tidak ada yang perlu dilihat. Hanya 2 badut rodeo yang berangkat kerja. Hei. Sekarang fase kedua. Aku menyelinap ke ruang ganti Brad dan ambil kacamatanya. Ayah tukar kuda Brad dengan banteng liar. Dia tidak akan sadar. Ayah lihat, dia tanpa kacamata. Dia tidak akan bisa bedakan orang dan kaktus. Sebelum dia tahu, dia akan terlempar sampai Timbuktu. Pemikiran bagus, nak. Aku segera ke sana. Aku harus ambil sesuatu dari ruang gantiku. Di mana aku letakkan kacamataku? Perhatian hadirin semua. Apa kalian siap menyambut Ronin Cowboy? Phew. Tunggu sebentar. Setidaknya aku membawa topiku. Oh, hampir saja. Hei, Stomper, kita akan jalan-jalan sebentar ya, kawan. Benar, Stomper, ikuti aku. Ayo lebih cepat. Bagus, ayah. Sekarang, ayo kita lihat Brad terbanteng. Permainan kata. Wow, tenang, nak. Semuanya, berikan tepuk tangan untuk Ronin Cowboy dan kuda pecinta pitanya, Rita. Rita kuda. Artinya Brad terobsesi Rita si kuda, bukan Rita si istri. Ayah salah. Halo semuanya, bagaimana kalau aku mainkan lagu untuk kalian? Tak makan gandum. Wow, ada apa denganmu? Ayah membahayakan Brad. Ayah harus selamatkan. Brad, dengarkan aku. Kau menduduki banteng. Aku menduduki apa? Oh, Brad, terima kasih sudah menahanku. Lin, oh astaga, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Maaf, Rita. Aku sangat panik saat kukira kau akan naik pesawat itu. Tapi aku sadar, kau bukan kuda. Baiklah. Biar ku perjelas. Aku sangat takut kau akan kabur dengan Brad sampai aku menyabotase acaranya. Sayang, tidak ada apa-apa antara aku dan Brad. Kenapa kau berpikir begitu? Aku tahu itu sekarang, tapi aneh dia menamai kudanya dengan namamu. Bukan dia. Ku namai dia seperti nenekku Margarita. Dia akan makan apel dari tanganmu. Nenek, bukan kudanya. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku, Brad. Oh, di sana rupanya. Mungkin aku agak terbawa suasana. Aku juga minta maaf. Ini milikmu. Tidak masalah kawan, tapi justru kau membantuku tampil liar. Kau harus mengajariku teknik bel sapimu itu. Itu hal yang tidak pernah bisa kukuasai. Ya, kau tahu, itu bentuk seni. Hei, aku masih harus selesaikan pertunjukan sebelum Rita, si kuda Rita, dan aku terbang dengan pesawatku. Sepertinya aku butuh lebih banyak bel sapi di final. Tak makan gandum atau jerami, cuma satu hal yang dia cicipi. Roti tanpa ragi, menggelitik kulit. Dia makan polos atau dengan humusnya sedikit. Rita suka pita, Rita suka pita. Dia memakan itu dan manisnya juga begitu. Rita suka pita, Rita suka pita. Hidupku dia lengkapi, jadi aku beri lagi. Ayo! Hei nak, tunggu! Aku ingin tanya, bagaimana kau bisa mengalahkan si Monten itu? 3 hal penting dalam angkat beban. Percaya diri, betis, dan paha depan. Tapi apa melatih pada... Oke, terserah kau saja.
Aku Bella Big Bucks, promotor top untuk Motor City Wrestling. Lin Loud. Dengar, kita berdua tahu gulat profesional itu cuma bohongan. Tapi keatletisan dan kekuatanmu akan menjadi aset besar di ringku. Apa kau mau menjadi pegulat bintangku berikutnya? Sungguh, itu pasti luar biasa. Bagus, mari bicarakan karaktermu. Lin Loud ingin jadi seperti apa di ring? Ayo kita lihat apa yang kita punya. Baiklah, ada macam-macam bau. Tapi tidak banyak variasi. Aku tidak sengaja mendengar kalian membicarakan mode. Karena aku bisa membantu. Jangan tersinggung, Lenny. Tapi kita tidak akan memadukan pakaian pesta dansa. Ini adalah gulat. Aku suka gulat. Kalian nonton pertandingan gulat kelompok di Rage in a Cage minggu lalu saat salah satu anggota Python Boys mengkhianati rekannya dengan menempatkannya dalam bahaya yang sangat besar? Aku sangat terbawa suasana. Seperti sinetron saja ceritanya. Waktunya perombakan. Bagaimana menurutmu? Terlalu tajam. Aku tidak akan mau. Tidak mungkin. Memangnya ada yang mau pakai? Dengar ya, ini tidak berhasil. Tidak ada yang terasa. Entahlah, otentik. Mungkin kita harus menggali lebih dalam. Seperti pegulat favoritku, Pixie Cuts. Dulunya dia itu penata rambut sungguhan. Karakternya terasa sangat otentik. Ya, apa yang sangat disukai oleh Lin Loud? Tunggu, aku tahu. Kalian pernah bertemu Lin Loud, si pengawas lorong. Sekarang ada si Brawl Monitor. Oh iya, Brawl Monitor ini keren, sesuatu baru, aku suka. Baiklah nak, aku melihat Brawl Monitor sebagai tipe pahlawan. Jadi aku akan menempatkanmu melawan sekelompok penjahat. Kau akan mengalahkan mereka dan para penggemar akan menyukainya. Kau siap menjadi bintang? Ayo, mulai! Kau dapat izin untuk kalah telak. Sepertinya Grip si Badu tidak akan menghantui mimpi siapapun malam ini. Kau dapat izin untuk kalah telak. Sepertinya Cat Burglar akan menghabiskan nyawa ke-9-nya. Miau! Kau dapat izin untuk kalah telak. Ini dia. Ini dia. Kabar baik, nak. Aku sudah siapkan pertandinganmu berikutnya. Itu besar. Kau akan berhadapan dengan salah satu pegulat terbaik kita, Tipisi Sapi. Dia kerja sambilan di ring selama musim sepi Dairyland. Aku akan menjadikan dia daging sapi asap. Tidak boleh. Brawl Monitor memukul si jahat, tapi Tipi adalah favorit penggemar. Biarkan dia menang. Tapi... Tidak ada tapi. Kalau kau menjadi bintang di olahraga ini, kau harus belajar untuk kompromi. Baiklah, akan kulakukan. Tapi aku tidak akan menyukainya. Biasanya dia tampil di Dairyland. Tapi malam ini, Tipi akan melakukan serangan penuh rasa sakit. Dan sepertinya ada yang harus memanggil ambulans untuk si Brawl Monitor. Sepertinya Tipi akan segera memerah kemenangan di sini. Sudah cukup. Aku tidak percaya mengatakan ini, tapi si Brawl Monitor menang. Selamat pagi. Jangan halangi, aku terlambat untuk latihan Moon Goats. Sampai jumpa, aku ada kencan dengan Gavin. Tentu, aku selalu siap untuk acara bus jompo dadakan. Aku segera ke sana. Diabaikan seperti biasa. Sempurna. Waktunya sarapan, nak. Ayah punya sarapan ulang tahun menyeramkan untuk anak menyeramkan. Au, oh, oke, itu dinding. Selamat ulang tahun, nak. Aku lupa soal penekuk hantu. Itu sebenarnya menyenangkan.
Tetap saja keputusanku tepat. Feng, ini baru seru. Maraton Vampires of Melancholia seharian tanpa ada yang mengganggu. Salam hantu ulang tahun. Wah, kau membuatku takut. Bleh, sama-sama. Hahaha. Untuk ulang tahunmu, kita bisa nonton acara vampirmu bersama. Selain itu, aku menemukan teori penggemar untuk kita debat. Menurutmu, Tristan bisa berubah bentuk, ya atau tidak? Wow, itu cukup seru. Halah. Dan mereka semua hidup tidak bahagia selamanya. Tamat. Selamat ulang tahun. Itu hadiah terbaik. Fangs, aku membuat kesalahan besar. Teman-teman, terima kasih datang meski mendadak. Aku butuh bantuan. Aku ingin ulang tahunku kembali. Hah? Itu tidak mungkin. Apa kau jatuh sakit? Atau kau disihir oleh penyihir? Dengarkan aku cuma ingat hal ulang tahun yang tidak aku suka dan bukan hal keren yang dilakukan keluargaku untuk membuatku merasa istimewa. Sekarang, aku rindu semuanya. Apa yang sudah aku lakukan? Tunggu, kabar baik. Mantra ulang tahun kembali agar mantra ini berhasil, kau harus mengumpulkan orang yang kau cintai sebelum matahari terbenam di hari ulang tahunmu. Oh, bagus. Ini lagi. Aku cuma punya waktu 1 jam. Beberapa saudaraku bahkan tidak di rumah. Jangan takut, kami akan bantu. Klub Ketua Pemakaman, aktifkan mode kelelawar. Dejit, 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 dejit. Selamat datang. Aku harap kau minum suplemen kalsiummu karena aku akan menggelitik tulang lucumu. Selain itu bagus untukmu. Oh! Hei Nona dan cacing, kenapa ada gerbang di kuburan? Karena orang mati-matian masuk sana. Aja. Wow, susah terhibur. Halo, waktuku juga berharga tahu. Cepat semuanya, duduklah. Lucy, sayang, ada apa? Adu puisi lagi. Jangan coba-coba. Ayo kita mulai. Ulang tahunku berlalu dan aku sesali. Ulang tahunku berlalu dan aku sesali. Kembalikan selagi masih ada sinar matahari. Semoga ini berhasil. Keluarga, apakah hari ini hari istimewa? Lucy, aku hampir lupa. Ada episode baru Prison Pigeon Wars malam ini. Oh, ini juga hari ulang tahunmu. Oh, astaga, kenapa kita tidak merayakan? Cepat, ambil selempangnya. Dan istana balon. Sudah kubilang kita. Tidak buang-buang uang, iya sayang. Peluk. Dick, kau tidak apa? 18 derajat Celcius, itu normal untuk Lucy. Aku senang menghabiskan ulang tahunku bersama kalian. Ada yang memesan tempat di Jen Huans? Minggir, Lucy cuma berusia 9 tahun sekali. Selamat ulang tahun, Lucy. Halo? Apa yang terjadi? Apakah aku sudah bilang kalau aku tidak tahu arah? Aku tidak tahu kita ada di mana. Bagaimana kita menemukan tokonya? Lihat, di sana. Pasti yang itu. Ayo, Sergeant, kau pasti bisa. Kenapa kalian berteriak? Ya. Itu baru istriku. Ya, kompetisi angkat beban pohon Natal keluarga kami. Kami lakukan setiap tahun. Baiklah, 32 rekor baru untuk dikalahkan. Selps, giliranmu. Kemana dia? Dia peregangan. Dia tidak mau ototnya tertarik. Pintar. Berikutnya
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang adalah waktunya pemotongan pai daging Lin tahunan. Hei, mana Lincoln dan Lori? Waktunya mulai. Tenang ayah, kami ada di bawah. Di bawah meja, membungkus hadiah. Oh, Lincoln, bisa berikan selotipnya? Ini selotipnya, Lori. Ayah, ayah bisa potong painya. Kami lumayan sibuk, jadi kami akan makan di sini. Ayo terus bergerak. Tokonya, kita hampir sampai. Hei, omong-omong, apa kalian membawa pelampung renang? Maaf, apa? Kupikir aku akan tanya karena kita berlari di atas danau beku yang sudah tidak terlalu beku. Tidak apa-apa, nak. Kau tidak perlu bungkus hadiah ayah dengan sempurna. Aku mohon, tolong! Kami di atas bongkahan es di tengah danau. Tidak ada yang membawa pelampung. Selps, sebenarnya apa yang terjadi? Kami butuh bantuan. Kau tahu ini semua salahmu, Lance. Kalau saja kau tidak kurang ajar, anak-anak pasti tidak akan melakukan ini. Apa? Aku kurang ajar? Kau yang... Berhenti, ini bukanlah waktunya untuk berdebat. Rita benar, kalian harus selamatkan anak-anak. Cepat, aku mohon. Aku di sini duluan. Tidak, aku. Oh, yang benar saja. Aku yang mengemudi. Aku saja. Kau mengemudi seperti Maria. Kau mengemudi seperti nenek-nenek. Aku tidak mengemudi seperti nenek-nenek. Tolong kami. Tetap tenang, anak-anak. Semuanya akan baik-baik saja, ayah janji. Kenapa aku janji itu? Tidak akan baik-baik saja. Mereka terlalu jauh. Ayah, kami bisa dengar ayah. Fokus, Lini. Seperti kata Sharon, saat ini kita harus kuat di sini. Aku tahu, kita buat luncur gantung. Syukurlah ada hadiah ulang tahun dari ayah. Bisa kupakai. Aku terlalu berat, semua karena masa otot ini. Tapi kau bisa kuatkan dirimu di sini. Berhasil! Kalian berdua yang terbaik. Bagaimana kalau kita kembali ke api itu, ha? Nah, sudah kubilang aku tidak bisa dihentikan. Aku mengerti, kalian masih marah soal pesta itu. Ayo kita bicarakan seperti hewan dewasa. Dewasa sekali semuanya. Sedang apa kalian di sini? Kau janjikan pesta usai acara pada mereka. Jangan berisik. Jangan bangunkan keluarga laut. Kalau Rosa tahu soal ini, habislah aku. Oh, Sancho, bawa semua orang ke basement. Apa yang kau lakukan dengan kalian turun ke basement dan diamlah di sana.
Sergio, sedang apa kau dan semua merpati ini di garasi? Aku Sergio Mimpi. Kau cuma memimpikan semua burung ini. Oh, baik. Itu masuk akal. Selamat malam, Sergio Mimpi. Sekarang keluarkan merpati itu dari sini untuk selamanya. Masih tidak terhentikan. Oh, apa-apaan? Oh, Sancho, Meg, gelap malam. Kau pasti bercanda. Sancho, keluarkan mereka dari sini. Aku tidak peduli kalau kau dapat bagian dari biaya masuk. Meg, tunggu. Sancho, jangan lakukan ini kepadaku. Berapapun yang dia bayar akan kugandakan. Oh, habislah aku. Keluarga Laut akan bangun melihat kekacauan ini dan mengadukanku ke Rosa. Aku pasti dikirim ke kamp pelatihan burung. Hewan peliharaan yang ingin aku temui. Bisa bantu aku menyingkirkan merpati ini? Kalian harapan terakhirku. Aku pantas dapat itu. Dengar, maafkan aku. Aku tidak terlalu baik pada kalian hari ini. Seharusnya aku tidak keberatan dengan apa yang mau kalian lakukan. Seharusnya aku tidak bohong soal pesta itu. Aku seharusnya tidak terlalu menghina. Maafkan aku karena aku burung berparuh besar yang jahat. Oh, syukurlah. Kalian sungguh membuatku berusaha untuk itu. Baiklah, jadi bagaimana kita menyingkirkan burung berbulu itu? Camilannya sudah datang. Siapa yang mau remah roti? Ikuti aku. Baiklah tim, saatnya pertunjukan. Oh tidak, elang ekor merah. Merpati camilan favorit mereka. Semuanya berpencar. Aku masih ada masalah denganmu, nakal. Kita anggap impas. Itu luar biasa. Aku sudah salah paham. Kalian ternyata sangat keren dan juga sangat pintar. Boleh aku bersama sampai keluargaku kembali? Aku punya ide. Oh, mengincar properti badutnya? Bagus, sayang selalu terkunci. Membuka kunci bagian dari kelas. Ya, tentu saja. Ini akan memperkecil ukurannya. Sekarang waktunya penutup ulang tahun. Saatnya pertunjukan. Wow! Wah! Ah! Wah! Ah! Kita berhasil, kau kena. Kita berhasil. Benarkah? Benny? Maaf kawan-kawan, Luen menjanjikan setengah biaya kuliah kalau aku bantu. Kelas itu tidak murah. Luenmu benar-benar hebat. Terima kasih. Meniru suara satu-satunya yang kudapat. Jadi sekarang di mana Luen? Itu mengerikan. Kita tidak bisa biarkan lolos atau kita tidak bisa menjahilinya tepat waktu. Tinggal 23 menit sebelum matahari terbenam. Belajar tahu waktu dari matahari juga bagian Dari kelas, aku tahu. Boleh aku pinjam ini? Makanlah pai. Ronie, apa yang kau lakukan? Aku tidak berani lihat. Apa ini untuk 2 orang? Celana jalanku. Cepat, dia kabur. Wow.
Labirin jagung raksasa. Honeycuts tidak pernah punya ini. Ini jelas sekali ulahnya Luen. Ya, sangat jelas. Labirin jagung kebingungan Luen. Oh, kasihan Virginia. Berapa lama kau di sana? Ayo Lincoln, tinggal 5 menit lagi. Ini dia. Hati-hati, mungkin ada jebakan di mana-mana. Seperti itu. Kotoran kuda, bagus. Saran jahil selalu bawa balon air. Oh, tidak. Madu dan tepung jagung. Luen, kau monster. Kita sudah mencari kemana-mana. Dia pasti sudah pergi. Ada jalan keluar. Bukan jalan keluar. Hei semua. Aku rasa kalian terlambat. Maaf, tapi kau selalu bisa ambil kembali kelasku, Ronien. Kau jelas harus banyak belajar. Wow, kenapa aku bergerak? Virginia? Ayo cantik, ayo. Wah, itu bagus, Ronien. Bagaimana kau melakukannya? Waktu melihat Virginia di luar, aku ingat pakai yang kau punya. Aku tahu aku butuh bantuan mengalahkanmu. Jadi Virginia dan aku buat rencana ini. Untungnya pelatihan hewan juga bagian dari kelas. Ronien, aku sangat bangga padamu. Aku belajar dari ahlinya. Kau pantas dapat ini. Terima kasih, Luen. Usaha bagus, Benny, tapi aku mendengarmu. Aduh, aku tidak akan pernah lulus. Setidaknya ini krim pisang. Tanpa Lily, kita tidak punya lagu untuk besok pagi. Debut besar kita di TV akan gagal besar. Kita harus memikirkan sesuatu. Awas kalau sampai serdawa lagi. Tidak. Aku baru sadar. Lily bukan satu-satunya bayi. Iya. Kita hanya perlu mengambil lagu dari balita lain. Salih, kau benar-benar jenius. Sudah aku bilang bukan serdawa. Baiklah, ada serdawa juga. Baik, bagaimana kalau bernyanyi, kawan kecil? Kembalikan mainan kami! Semua naik. Hai anak-anak, bagaimana dengan lagu kereta? Ya, kita sudah mencapai satu hal. Sekarang kita tidak bisa berbelanja dimanapun. Kita masih tidak punya apapun untuk pertunjukan besok. Aku rasa aku harus menelpon Catherine dan membatalkannya. Hilang sudah uang peralatan kita. Sally, kenapa kau punya keju? Aku membelinya saat di toko mainan. Aku suka ini saat masih kecil. Sally, itu dia. Menulis lagu adalah memanfaatkan pengalaman pribadimu, iya kan? Jadi, kalau kita mau menulis lagu untuk anak kecil, pikiran kita sama kan, Moon Goats? Ya, kita harus jadi anak kecil. Tidak, Sally. Tunggu, yang kali ini kau benar. Sally berhasil. Ini butuh lebih banyak kazoo.
Ayo, kita harus menulis lagu. Terima kasih sudah mengizinkan kami melompat, kawan kecil. Dan terima kasih aku boleh memakai topi bagusmu, kawan. Buat Sally saja. Ini keren. Ayo, Sally. Oh, aku harus pergi, nak. Dadah. Ayo lompat sana sini. Topi konyol dipakai Sally. Selamat bersama teman selalu bermain. Saya Catherine Mulligan, dan harus saya bilang, telepon kami terus berdering. Para orang tua bilang, anak-anak mereka suka lagu Moon Goat baru. Mereka juga mau tahu dari mana Sally dapat topi keren itu. Salam untuk Jaden melompat dari rumah balon. Kawan, aku tidak sabar mencoba pengeras suara baru kita. Aku yakin penggemar kita akan suka ini. Kami Moon Goat. Sekarang kami mau memulai dengan lagu baru berjudul Aku Suka Saus Apel. Saus apel, kau hebat, kau manis dan lezat. Saus apel, mau sendok untuk memakanmu. Tidak. Selamat hari Jumat, Lola. Ibu benar-benar terkesan dengan keadaanmu. Benar kan? Siapkan dompet ibu, karena dalam beberapa jam gaun kontes itu milikku. Ibu sudah mengemas ledri lagi untuk di jalan. Tidak, terima kasih. Ada karya wisata sekolah hari ini. Itu selalu menyenangkan dan mengalihkan. Kemanapun kami pergi, aku tidak akan kesulitan mengalihkan pikiranku dari camilan. Yang benar saja. Jack Sweet's Candy Factory. Yuhu! Di atas sini anak-anak. Selamat datang di pabrik permenku. Kalian pasti suka, ada banyak hal yang bisa dilihat. Bagian terbaiknya, semuanya bisa dimakan. Bagus. Benar sekali, kau bisa makan semuanya. Seperti zipline akar manisku. Bahkan pegawai pabrik permen beruang kami bisa dimakan. Oh iya, kami tidak bisa biarkan kalian makan mereka. Mereka sudah dikontrak. Sekarang, siapa di antara kalian yang mau merasakan surga permen lezatku? Aku pasti bisa. Tetap tenang dan bayangkan gaunnya. Bisa kita mulai? Selamat datang di ruang pertama tuh. Kalau tersesat, ada peta di brosur. Pemasak permen kami di sini. Dibuat dengan cinta tanpa kebanyakan gula. Kami tarik tapi sampai jadi lentur sekali. Bukan untuk efisien, tapi supaya konsisten. Setelah lentur sekali, kita pasang seperti ini. Kemudian kita potong. Setelah itu bungkus satu-satu. Selamat datang, ya makanlah semua. Dan demi senyuman, semoga memuaskan. Selamat datang, ya makanlah semua. Dan demi senyuman, semoga memuaskan. Akar rasa manis ini coba jilat saja. Mana bisa lupa dengan permen kapas juga. Bahan awan di sini, tolong makan sambil santai. Mungkin gigimu berlubang, yang penting kau tetap senang. Hutan permen kristal ada di sini. Kita punya kejutan, beruang bernyanyi. Permen karet yang hebat, lantai gulanya yang nikmat. Tambahkan taburan, semua bisa dimakan. Selamat datang, ya makanlah semua. Dan demi senyuman, semoga memuaskan. Selamat datang, ya makanlah semua. Dan demi senyuman, semoga memuaskan. Coba karamel kacangnya, mungkin kau akan tertawa. Lihatlah permen jelly yang diisi jelly juga. Buat tantangan rasanya, makan sebanyak-banyaknya. Cukup! Ya, aku berhasil. Syukurlah itu sudah berakhir. Rasakan itu, Jack Sweet ya. Sudah mau pergi? Jelas tidak tanpa salah satu truffle karamel asinku yang lumer, lembut, dan lezat. Truffle? Hei Lola, ayo kita beli gaun baru itu. Aku tidak pantas dapat
menjadi karya wisata ke pabrik permen. Aku berusaha keras seharian, tapi pada akhirnya aku tidak bisa tahan. Maafkan aku, Ibu. Aku tahu aku mengecewakan Ibu. Mengecewakan Ibu? Sayang, Ibu benar-benar bangga padamu. Mungkin Ibu tidak dengar. Aku gagal total. Lola, gula tidak apa-apa kalau tidak berlebihan. Kau berhasil melewati 1 minggu dan pabrik permen. Lalu kau cuma makan 1 camilan. Menurut Ibu, kau ada banyak kemajuan. Benarkah? Oh, kurasa itu cukup mengesankan. Aku mengejutkan diriku setiap hari ya. Jadi, apa kau mau beli gaun baru itu? Ibu masih mau belikan gaun itu? Mungkin kita bisa beli sepatu ya serasi juga? Jangan coba-coba. Dik, aku prihatin, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku juga. Astaga, aku tahu kita bisa gabungkan uang kita untuk menyelamatkan Lincoln. Tentu, selama kau bayar kami kembali. Tentu, itu akan jadi prioritasku. Kau bisa andalkan aku. Maaf, Steel, tapi kau bukan tandingan sirip punggung kejutanku. Benarkah? Karena siripmu tamat. Hahaha. Hai. Kami datang untuk menagih, Stinkin. Ya, kau belum membayar kami, dan kami sudah lelah memberi petunjuk. Hah? Petunjuk apa? Maafkan aku, Todd, tapi sayangnya aku tidak bisa mengganti olimu untuk bulan ini. Karena aku tidak punya uang. Sudah berakhir, Lucky Larry. Kapau! David Steele menyelamatkan hari lagi. Tidak boleh ada serat di setelanmu waktu menerima medali dari presiden. Bola kristal, tagih utangmu. Katakan kapan Lincoln akan tahu. Oh, tunggu. Salah satu kancingmu lecet. Kita poles saja. Agen Steel dengar Golden Toe menyelinap di belakangnya. Dan kapau! Lily, bangkrut! David, kau tertembak. Melis pasti mengejar kita. Tolong maafkan aku. Belakangan ini perhatianku agak teralihkan dengan koleksi kotak misteriku. Sini, kita lihat berapa uang yang ada di dompet. Haha, sepertinya uangku kurang. Sekarang aku harus kerja untuk kalian, kan? Hei, tukang air! Elektrolitku tidak akan terisi sendiri. Awas! Memulai kecepatan turbo pada subjek tes manusia. Itu menarik. Terima kasih banyak sudah menggantikan Tani ya. Migrennya benar-benar parah. Jadi, berapa lama aku harus menguji peti matimu? 8 jam, maksimal 10. Oh, aku hampir lupa. Ini sedotan napasmu. Lincoln, kami membutuhkanmu. Maaf semua, tapi Lincoln sudah tertimbun kerja. Hahaha. Sudahlah, aku butuh sampel kotoran telinganya untuk sains. Kalian mengantrilah. Aku butuh sasaran latihan untuk memanah. Cepat, Stinky. Berikan padaku. Apa kami mau apa? Berhenti! Kalau terus begini, aku benar-benar membutuhkan peti mati. Iya, kalau tidak mau kerja untuk kami lagi, kami mau uang kami kembali. Ya. Cari tahu, Lincoln. Kalian benar. Harusnya tidak pinjam uang yang tidak bisa kukembalikan. Aku tahu harus apa. Apa kau mau beli koleksi lengkap kotak misteri David Steele ditambah beberapa lusin antek? Aku sangat mau itu. Kalau ini 2 minggu yang lalu, koleksi yang sama akan terbit lagi besok. Jadi milikmu benar-benar tidak berharga. Simpan mata memelas itu untuk orang yang peduli. Yang terbaik yang bisa kuberikan $12 untuk semuanya. $12? Itu tidak akan cukup untuk membayar hutangku. Maaf, tidak semua orang cocok untuk dunia tekanan tinggi mengoleksi memorabilia komik. Kurasa $12 permulaan. Setuju, mungkin aku bisa potong rumput atau bersihkan toilet di rumah Flip. Kita sudah lakukan misi terakhir bersama, David. Tunggu. Tidak mungkin. Oh, maaf. Aku lupa buang yang itu. Itu sampah. Sampah?
Ini adalah Outbob dengan sirip punggung Blowfish. Aku baca di papan penggemar David Steele. Jadi aku kira ini cuma legenda. Jadi maksudmu itu berharga? Kalau yang ini cacat pabrik, itu selalu yang paling berharga. Anggap saja aku bersedia bayar sebanyak ini. Oh! Siapkan sendimu, Tot. Waktunya ganti oli. Hore! Jadi akhirnya semua lancar. Aku bisa bayar para saudariku dan menyimpan hampir semua koleksiku. Kita cuma butuh mobil Steel baru yang kita lihat di toko. Usaha bagus, Agen Steel. Tapi aku sudah jera. Kau harus berhati-hati sebelum meminjam dari orang. Lincoln, bisa kembalikan sepatu kontesku? Maaf, ini cukup nyaman kalau sudah terbiasa. Itu akhir tur kita. Aku terkejut, kukira kalian akan merepotkan, tapi kalian semua bersikap baik. Sayang sekali, aku tidak bisa mengeluarkan anjingnya. Baiklah, silakan ke pintu keluar Gedung Putih. Itu pria kecil yang aneh. Anak-anak, maaf ya, tur kalian tidak sesuai harapan. Tapi ibu bangga kalian baik. Sekarang siapa yang mau ikut ke kolam hotel? Tunggu. Kita tidak bisa pergi. Ada satu masalah kecil. Sebenarnya dua masalah kecil. Jadikan 3 masalah kecil. Kalian serius? Ibu sama sekali tidak percaya kalian bertiga. Jadikan 4. 5. Anak-anak, tega sekali kalian. Ayahmu dan ibu sangat kecewa. Bukan begitu, sayang? Ya, Lin. Banyak waktu untuk membentakku nanti, Rita, saat Bulldog melacak kita dan mengirim kita ke penjara bawah tanah selamanya. Dia tidak akan melakukan itu karena kita akan menyelinap masuk dan perbaiki semuanya sebelum dia sadar. Ikuti saja aku. Permisi, Bu. Sebelum kami kembali ke jalan, apa boleh kami ke toilet dulu? Ada di ujung lorong tempat kau baru saja datang. Terima kasih, Bu. Apa kalian semua di toilet selama itu? Ya, kami keluarga besar. Hei, bagaimana rambutku? Aku mau terlihat sempurna untuk semua kamera ini. Tentu saja, seluruh gedung ini diawasi. Seharusnya aku tahu itu. Jadi tidak ada gunanya kita perbaiki semuanya. Masih ada bukti kita ke tempat yang tidak seharusnya. Kalau bisa masuk ruang keamanan, kita bisa hapus rekaman yang menunjukkan kita membuat kekacauan. Dan aku mengakses cetak biru Gedung Putih di internet. Ruang keamanan ada di ujung lorong. Kita cuma perlu melewati resepsionis lagi. Permisi, Bu. Tapi kami harus ke toilet lagi. Aku merasakan penderitaan kalian. Aku juga punya kandung kemih kecil. Ya, terima kasih. Wah, keamanan lebih ketat daripada dugaanku. Ruang kamera tepat di bawah kita. Kita bisa turun perlahan dan... Cepat. Kita mencari diska keras tempat mereka menyimpan semua rekaman video. Maksudmu seperti ini? Aku tahu kalian semua masalah. Indra Bulldogku tidak pernah salah. Saatnya menelpon presiden. Tolong jangan, Tuan Bulldog. Kami minta maaf. Kami penasaran, tidak bisa menahan diri. Mungkin di penjara akan mengajari kalian untuk menunjukkan rasa hormat. Halo, Tuan Presiden. Yap, ini Bulldog. Aku menangkap beberapa turis yang mengamuk di Gedung Putih hari ini. Aku cuma mau kau tahu, aku mengirim mereka ke penjara bawah tanah agar ulang tahunmu aman.
Apa itu? Jalur bowling tidak pernah semulus ini. Dan meski es krimnya tidak bocor lagi, baiklah. Tapi ibu negara suka desain baru gaunnya. Gitarmu akhirnya selaras. Ya baik, tapi bagaimana dengan patungnya? Dia tersenyum dan kau tidak takut? Lalu kau cicip krim hias dari cake baru dan itu lebih lezat daripada yang dihancurkan? Apa? Baiklah, tunggu. Dia mau bicara denganmu. Halo Tuan Presiden, ini Rita Laut. Iya? Iya? Oh, terima kasih Tuan. Semuanya, Presiden sangat senang dengan kemajuan yang kita buat hari ini. Sampai mengundang kita ke pesta ulang tahunnya. Sebaiknya dia terlalu saja.